Ya, baik, perkenalkan nama saya Natalis Dugomo, asal sekolah saya SMA IPBK Taruna Bakti Waena Jayapura, Kota Jayapura, Papua. Asal saya dari Kabupaten Lugiai, Papua Tengah. Jurusan yang saya ambil saat ini adalah BA, Bachelor of Arts, atau Political Science, jurusan di Marwadi University. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mengetahui bahasa beasiswa India itu dari 2025 bulan Maret. Saat itu sempat ramai juga, dan juga mereka sempat share-share channel YouTube Tayaps. Jadi saya ketahui melalui channel YouTube Tayaps. Ya, saya memilih kuliah di India karena India merupakan ekonomi terbesar yang keempat di dunia. Tahun 2008 menurut IMF, India akan menjadi urutan ketiga ekonomi terbesar, urutan ketiga di dunia ini. Saya memilih itu karena saya mau mempelajari ekonomi dan lain-lain seperti begitu. Ya, pertama saya dari Tayaps memang sangat memuaskan, bimbingan konseling, dukungan, dan pada saat pendaftaran, pengurusan visa, dan juga pengurusan paspor, dan juga syarat-syarat atau berkas-berkas yang kami masukkan, misalnya salah berarti mereka bimbing, backup, lalu kami lengkapi semua, dan juga mereka mengantarkan kami dan juga mengontrol kami setiap kali kami ke India, atau setiap pribadi kami pertama berangkat ke India. Dan juga di India juga dari Tayaps mereka jemput dan juga membawa kami ke asrama, mungkin seperti begitu. Jadi sangat memuaskan. Ya, baik. Pengalaman saya di hampir 2 bulan di India, ya pengalamannya sangat menarik. Jadi di sini tuh pengalaman misalnya cara pandang atau perspektif seseorang terhadap India, misalnya negara India itu buruk, kumuh dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak juga. Itu cuma cara-cara tertentu, cara pandang seseorang yang salah atau keliru. Sebenarnya tidak juga. Ada tapi tidak semua. Jadi misalnya cara pandang kita itu kita punya cara pandang yang salah. Jadi misalnya kita di India ini, pengalaman saya pribadi, misalnya saya di India ini, misalnya kami beli barang di luar juga, di luar kampus juga harganya murah-murah semua. Dan juga misalnya kami pakai 50.000 ini satu hari full, itu makan apa semuanya bisa begitu. Kita makan sampai puas begitu kalau kita memiliki 50.000. Jadi budayanya tidak sama dengan Indonesia. Tapi di sini kebiasaan budaya mereka itu sangat baik. Jadi masyarakat di sini juga semuanya ramah-ramah. Jadi kadang kami biasa baku salaman. Jadi mereka punya salaman misalnya selamat pagi, sore, siang, dan lain sebagainya. Mereka punya budaya itu misalnya namaste, kata-kata semacam begitu, kami belajar dari mereka juga. Jadi orang-orang India itu baik begitu. Jadi cuma cara pandang seseorang saja yang kurang bagus. Makanan di luar kampus itu kualitasnya ya bersih dan juga seperti yang mereka ambil video misalnya makanan-makanan jorok itu tidak semua. Jadi tidak ada. Pengalaman kami hampir 2 bulan ini, kami tidak pernah melihat makanan-makanan misalnya jorok semacam itu. Jadi makanan di luar kampus itu bersih.
apalagi kita punya kampus, misalnya kampus juga kita makan 3 kali sehari, tapi itu juga bersih. Jadi kualitasnya itu semuanya internasional. Jadi tidak sebanding cara berpikir manusia begitu. Ya keamanan di luar kampus itu ya memang itu aman. Jadi misalnya kalau kita keluar dari kampus begitu itu pastinya kita akan mendaftarkan diri di misalnya online atau offline, misalnya gauge, yang artinya kita mau tinggalkan tempat dan juga kita mau masuk begitu, outside dan inside. Jadi kami biasa daftar dan juga di situ mereka memastikan bahwa kami aman begitu. Jadi keamanan India itu aman saja. Ya pengalaman kampus yang misalnya saya dapat itu, kami mempelajari misalnya halal baru, dan juga ya kami mempelajari juga misalnya istirahat, makan dulu baru pelajari, seperti begitu tidak ada. Jadi di sini cara mengajar, kualitas mengajar juga bagus. Jadi kami sekali mengajar sampai pulang begitu. 3 mata kuliah atau 2 mata kuliah itu misalnya 1 mata kuliah mengajar 1 jam, habis itu pulang, dan juga praktek juga ada. Jadi kita lebih memahami begitu. Dan juga di sini budaya juga dalam kampus ini semuanya gunakan bahasa Inggris. Ya, jadi di sini kami juga terpaksa menggunakan bahasa Inggris. Keadaan memaksa kami bagaimana supaya menggunakan bahasa Inggris, dan juga ini kan kualitas standarnya kualitas internasional, mau tidak mau kami juga menggunakan bahasa Inggris begitu, mempelajari. Itu yang di kampus, dan juga di kampus itu banyak fasilitas misalnya. Jadi kalau kita mau mempelajari sebuah bahasa, kita jangan ragu karena ada laboratorium bahasa, dan juga laboratorium seni, dan juga laboratorium kimia, semuanya ada. Jadi kimia, biologi, semuanya lab kimia, semuanya ada. Jadi kita tidak ragukan. Jadi kita misalnya bahasa juga tidak diragukan. Jadi kami biasa belajar bahasa itu di lab bahasa. Nah, jadi asrama juga ya kami hidup itu misalnya asrama lebih layak begitu. 1 orang 1 kamar. 1 orang 1 tempat tidur. 1 tempat tidur dan juga tempat belajar. Tempat belajar dan juga itu di asrama. Ya kantin ya aman-aman semua. Jadi di kantin ini kami biasa makan itu 3 kali sehari. Pertama misalnya breakfast ya, yang artinya sarapan pagi. Yang kedua itu lunch, yang artinya makan siang. Yang ketiga itu dinner, yang artinya makan malam. Jadi kami makan 3 kali sehari. Misalnya pagi itu kami makan kacang-kacang, dan juga roti, dan minumnya susu, dan juga siang itu kami makan nasi. Punya makanan tuh ambil sendiri, jadi timbang sendiri mau sesuai selera. Jadi di sini tuh makanan semua tidak diragukan di kantin. Ya, baik. Jurusan saya BA atau Bachelor of Arts. Jadi atau Political Science. Jadi pembelajaran kami di sini tuh sangat baik. Jadi kami pelajari di sini tuh sistem pembelajarannya itu enak. Jadi misalnya tidak makan istirahat dulu, makan dulu baru masuk lagi, itu sistem tidak sama kayak sistem pembelajaran di Indonesia. Jadi biasanya kita makan dulu berarti istirahat, makan dulu baru masuk, itu biasa itu cara berpikir. Misalnya secara psikologis itu 90% cara berpikir manusia itu akan mengantuk begitu. Jadi sekali mengajar selesai makan siang, habis itu balik istirahat, kerja tugas dan lain-lain. Jadi pembelajarannya itu sistemnya itu enak begitu.
Jadi tidak harus uh, satu pelajari dulu istirahat, makan siang, habis itu masuk. Ya itu biasanya menurut psikologi itu belajar, habis itu istirahat, makan itu biasanya mengantuk. Itu menurut psikologi. Jadi hal itu saya memang merasakan juga. Jadi sistem pembelajaran di sini itu sekali belajar sampai selesai begitu. Misalnya satu biasanya kami pelajari itu kami pelajari satu mata kuliah 1 jam. Kadang tiga mata kuliah, kadang 4 mata kuliah. Jadi sistem pembelajarannya itu enak begitu, sangat berbeda dengan Indonesia. Ya, jadi tantangan terbesar yang saya hadapi itu adalah ya mungkin cuma satu saja, yaitu bahasa Inggris. Jadi tantangan terbesar yang saya hadapi bahasa Inggris, tapi ya di sini lingkungannya juga memaksa kita harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi semuanya ramah-ramah, jadi ya kita ikuti saja begitu. Saya ikuti saja dan juga sekarang lumayan sedikit bisa bergaul dengan teman-teman dari berbagai negara. Dan juga di situ mau tidak mau saya juga menggunakan bahasa Inggris bersama dengan misalnya hal-hal yang saya salah bicara seperti itu ya. Saya biasa minta sama teman-teman untuk kasih luruskan atau membenarkan. Ya. Biasanya lengkapi saya, misalnya complete for me, correct to me. Biasanya saya biasa bilang begitu. Jadi membenarkan saya atau melengkapi saya hal-hal yang saya bicara, misalnya salah-salah bicara semacam itu. Jadi mereka juga langsung mengerti bagian sini bukan ini, jadi harus begini. Jadi di sini tidak diragukan. Jadi ada laboratorium bahasa juga, laboratorium language di lantai 5. Jadi kami pelajari di situ juga. Jadi di sini tidak diragukan semua. Saya sendiri lumayan merasa nyaman. Ya pengalaman saya terbaik adalah ya hampir dalam 1 bulan saya bisa menguasai 2 bahasa. Jadi saya merasa saya bisa begitu, pengalaman terbaik itu. Saya hampir bahasa PNG dengan bahasa Inggris. Sekarang tuh saya bersamaan dengan di sini orang-orang Zimbabwe, jadi mereka biasa ajarkan saya bahasa Zimbabwe juga. Di sini itu saya sangat merasa bahwa diri pribadi saya sangat berubah. Saya pikir begitu. Ya pengalaman pribadi saya itu mungkin itu benar juga, tapi tidak semua, tapi kalau di misalnya tempat kami tinggal itu tidak ada sama sekali misalnya orang-orang yang makanan buruk dan lain sebagainya. Biasanya video-video yang beredar itu di tempat kami itu belum ada. Jadi saya pikir itu hanya persepsi atau berpikiran atau mindset, pemikiran negatif yang orang-orang tertentu yang atau pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang menyebarkan untuk India itu kurang baik begitu. Ya pesan saya itu, jadi sekarang tuh semuanya canggih, jadi ada AI juga, jadi pembuatan AI dan lain sebagainya ada. Jadi pesan saya, kita lihat di media sosial misalnya gambar atau video-video yang sedang beredar itu belum tentu ada nilai-nilai kebenaran, belum tentu ada benarnya begitu. Jadi bisa saja diedit oleh manusia-manusia, pihak-pihak tertentu atau manusia tertentu untuk merusak cara pandang seseorang atau cara menilai seseorang terhadap sesuatu, itu menjadi buruk begitu. Sebenarnya jadi saran saya itu tidak juga. Jadi kita harus mengetahui sendiri itu baru kita bisa percaya. Jadi saya pikir saran saya seluruh Indonesia bisa kita ketahui sendiri baru kita bisa percaya ke sana. Ya saya merekomendasikan kepada kuliah di India.
misalnya teman-teman keluarga yang ada di Indonesia itu kuliah di India itu sistem pembelajarannya itu sangat bagus. Di sini saya sangat terkesan, dan juga kampus yang kami pelajari ini Marwadi University, saya sendiri lihat bahwa semua laboratorium habis itu kelas-kelas misalnya ekstra kurikuler misalnya semacam begitu juga ada. Jadi pembelajaran di kampus India itu saya pikir ini sangat bagus. Bukan pikir, tapi memang saya sendiri merasakan dan saya sendiri saksikan bahwa sistem pembelajarannya sangat memberikan dampak atau efek positif kepada kami. Pesan saya untuk program Papua Tengah dan juga seluruh Indonesia itu melalui Tayap, ya pesannya itu kita jangan menilai hanya sebuah gambar atau video saja, tapi bagaimana supaya kita sendiri saksikan sendiri. Dan juga dari yang kita sudut pandang yang kita merasa hal tersebut rusak, itu bagaimana kita mengubah menjadi sesuatu yang lebih produktif, lebih bagus, dan juga lebih berguna bagi sesama manusia. Kata-kata yang saya sampaikan itu, kita kuliah di India, sekolah di India itu bagus, dan juga libur. Teman saya meminta saya libur itu saya ke India Selatan, dia membawa saya ke India Selatan, naik kereta api juga. Jadi situ saya berasa besok saya naik kereta api. Jadi dari situ juga pengalaman terbaik bagaimana kita bisa mempelajari budaya-budaya, dan juga ciri khas India itu seperti apa kita bisa mengetahui juga. Misalnya seperti salam-salam yang biasanya mereka biasa gunakan seperti yang tadi saya bilang, namaste itu. Jadi kita bisa mempelajari banyak hal.